Oke. Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok G ingin memulai diskusi tentang mengapa Pancasila menjadi ideologi negara. Sebelum memulai diskusi, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok terlebih dahulu. Yang pertama ada saya sendiri, yaitu Dara Puspita sebagai moderator. Selanjutnya ada Prasetyo Nur Hidayat sebagai ketua. Selanjutnya ada Dwi Ayu Wijayanti, Endang Tri Rahayu, Jainal Abidin, dan Noprian Gintara. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, saya akan membuka diskusi ini dengan pembukaan. Yang pertama, mengapa Pancasila menjadi ideologi negara? Pancasila sebagai ideologi negara berarti Pancasila dijadikan pedoman oleh masyarakat Indonesia dalam menjalankan kehidupannya. Nilai-nilai yang terkandung dalam kelima asas Pancasila menjadi landasan masyarakat dalam bersosialisasi, kehidupan beragama, hak asasi manusia, dan bekerja sama. Dari judul tersebut, kami akan mengaitkannya dengan poin-poin yang akan dibahas. Yang pertama, ada poin A, yaitu menelusuri konsep dan urgensi Pancasila sebagai ideologi negara, yang akan disampaikan oleh saya sendiri dan rekan saya, Jainal Abidin. Yang pertama, ada konsep Pancasila sebagai ideologi negara. Istilah ideologi berasal dari idea yang artinya gagasan, konsep, pengertian dasar, cita-cita, dan logos yang artinya ilmu. Ideologi secara etimologis artinya ilmu tentang ide-ide atau ajaran tentang pengertian dasar. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, ideologi didefinisikan sebagai kumpulan konsep bersistem yang dijadikan asas pendapat yang memberikan arah dan tujuan untuk keberlangsungan hidup. Ideologi juga diartikan sebagai cara berpikir seseorang atau suatu golongan. Ideologi dapat diartikan paham, teori, dan tujuan yang merupakan satu program sosial politik. Dalam pengertian tersebut, Anda dapat menangkap beberapa komponen penting dalam sebuah ideologi, yaitu sistem, arah, tujuan, cara berpikir, program, sosial, dan politik. Selanjutnya ada fungsi ideologi sebagai berikut. Yang pertama ada struktur kognitif, keseluruhan pengetahuan yang dapat menjadi landasan dan memahami dan menafsirkan dunia, serta kejadian-kejadian di lingkungan sekitarnya. Selanjutnya ada orientasi dasar dengan membuka wawasan yang memberikan makna serta menunjukkan tujuan dalam kehidupan manusia. Yang ketiga ada norma-norma yang menjadi pedoman dan pegangan bagi seseorang melangkah dan bertindak. Yang keempat, ada bekal dan jalan bagi seseorang untuk menemukan identitasnya. Yang kelima, ada kekuatan yang mampu menyemangati dan mendorong seseorang untuk menjalankan kegiatan dan mencapai tujuan. Dan yang terakhir, yang keenam, ada pendidikan bagi seseorang atau masyarakat untuk memahami, menghayati, serta memelakukan tingkah lakunya sesuai dengan orientasi dan norma-norma yang terkandung di dalamnya. Dan poin yang kedua akan dibahas oleh Jainal Abidin. Kepada Jainal, kami persilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membahas poin kedua, yaitu urgensi Pancasila sebagai ideologi negara. Pancasila sebagai ideologi negara menghadapi berbagai bentuk tantangan. Salah satunya tantangan yang paling dominan dewasa ini adalah globalisasi. Fase perkembangan globalisasi sebagai bentuk tantangan terhadap ideologi Pancasila. Adapun fase-fase perkembangan globalisasi itu adalah sebagai berikut. A. Fase embrio, berlangsung di Eropa dari abad ke-15 sampai abad ke-18 dengan munculnya komunitas nasional dan runtuhnya sistem tradisional abad tengah. B. Fase pertumbuhan yang meliputi abad ke-18 dengan ciri pergeseran kepada gagasan negara, kesatuan, kristalisasi konsep hubungan internasional, standarisasi konsep kewarganegaraan. C. Fase take off yang berlangsung dari tahun 1870 sampai pertengahan tahun 1920 yang ditandai dengan diterimanya konsep baru tantangan negara kebangsaan, identitas kepribadian nasional, melalui masuknya negara-negara Eropa ke dalam masyarakat internasional. Di perjuangan ekonomi yang dimulai tahun 1920 sampai dengan pertengahan tahun 1960 yang ditandai dengan meningkatnya konflik internasional dan ideologis seperti kapitalisme,
sosialisme, fasisme, dan nazisme, dan jatuhnya bom atom yang menggugah pikiran tentang masa depan manusia yang diikuti terbentuknya Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB. Fase ketidakpastian berlangsung dari tahun 1960 hingga 1990. Ditandai dengan munculnya gagasan dunia ketiga, proliferasi nuklir, konsepsi individu menjadi lebih kompleks. Hak kewarganegaraan semakin tegas dirumuskan, berkembangnya media global yang semakin canggih. Fase kebudayaan global. Fase ini ditandai oleh perubahan radikal di Eropa Timur dan Uni Soviet, atau runtuhnya dominasi komunisme di beberapa negara. Berakhirlah Perang Dingin dan melemahnya konfrontasi. Sekian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke moderator. Baiklah, terima kasih kepada Jainal Abidin yang telah menjelaskan poin cabang kedua. Selanjutnya ada poin yang kedua, itu menanya alasan diperlukan kajian Pancasila sebagai ideologi negara, yang akan dijelaskan oleh Endang Tedirahayu. Kepada Endang kami persilakan. Terima kasih kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menanyakan alasan diperlukannya kajian Pancasila sebagai ideologi negara. 1. Warga negara memahami dan melaksanakan Pancasila sebagai ideologi negara. Sebagai warga negara, kita perlu memahami kedudukan Pancasila sebagai ideologi negara, karena ideologi Pancasila menghadapi tantangan dari berbagai ideologi dunia dalam kebudayaan global. Pada bagian ini perlu diidentifikasikan unsur-unsur yang mempengaruhi ideologi Pancasila sebagai berikut. A. Unsur ateisme yang terdapat dalam ideologi Marxisme atau komunisme bertentangan dengan sila ketuhanan yang Maha Esa. B. Unsur individualisme dalam liberalisme tidak sesuai dengan prinsip nilai gotong royong dalam sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. C. Kapitalisme yang memberikan kebebasan individu untuk menguasai sistem perekonomian negara tidak sesuai dengan prinsip ekonomi kerakyatan. Pancasila sebagai ideologi selain menghadapi tantangan dari ideologi-ideologi besar dunia, juga menghadapi tantangan dari sikap dan perilaku kehidupan yang menyimpang dari norma-norma masyarakat umum. Tantangan itu meliputi antara lain terorisme dan narkoba. 2. Menyelenggarakan negara memahami dan melaksanakan Pancasila sebagai ideologi negara. Perlu diketahui bahwa selain warga negara, penyelenggaraan negara merupakan kunci penting bagi sistem pemerintahan yang bersih dan berwibawa, sehingga aparatur negara juga harus memahami dan melaksanakan Pancasila sebagai ideologi negara secara konsisten. Magnus Suseno menegaskan bahwa pelaksanaan ideologi Pancasila bagi penyelenggaraan negara merupakan suatu orientasi kehidupan konstitusional. Artinya ideologi Pancasila dijabarkan ke dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Ada beberapa unsur penting dalam kedudukan Pancasila sebagai orientasi kehidupan konstitusional. A. Kesediaan untuk saling menghargai dalam kekhasan masing-masing. Artinya adanya kesepakatan untuk bersama membangun negara Indonesia tanpa diskriminasi, sehingga ideologi Pancasila menutupi pintu untuk semua ideologi eksklusif yang mau menyelenggarakan masyarakat menurut gagasannya sendiri. B. Aktualisme nilai sila Pancasila, artinya sila-sila dilaksanakan dalam kehidupan bernegara sebagai berikut. 1. Sila ketuhanan yang Maha Esa dirumuskan untuk menjamin tidak adanya diskriminasi atas dasar agama. 2. Sila kemanusiaan yang adil dan beradab menjadi operasional dalam jaminan pelaksanaan hak-hak asasi manusia. 3. Sila Persatuan Indonesia menegaskan bahwa rasa cinta pada bangsa Indonesia tidak dilakukan dengan menutupi diri dan menolak mereka yang dari luar Indonesia, tetapi dengan membangun hubungan timbal balik atas dasar
kesamaan kedudukan dan tekad untuk menjalin kerjasama. 4. Sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam pemusyawaratan perwakilan berarti komitmen terhadap demokrasi yang wajib disukseskan. 5. Sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia berarti pengentasan kemiskinan dan diskriminasi terhadap minoritas dan kelompok-kelompok lemah perlu dihapus dari bumi Indonesia. Sekian dari saya, terima kasih. Terima kasih kepada Endang Trirahayu yang telah menjelaskan poin nomor 2. Selanjutnya, baiklah. Poin selanjutnya ada poin ketiga, yaitu menggali sumber historis, sosiologis, politis tentang Pancasila sebagai ideologi negara yang akan disampaikan oleh Dwi Ayu Wijayanti. Kepada Dwi Ayu, kami persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai poin menggali sumber historis, sosiologis, politis tentang Pancasila sebagai ideologi negara. Yang pertama ada sumber historis Pancasila sebagai ideologi negara. Pada bagian ini akan ditelusuri kedudukan Pancasila sebagai ideologi oleh para penyelenggara negara yang berkuasa sepanjang sejarah negara Indonesia. Yang pertama ada Pancasila sebagai ideologi negara dalam masa pemerintahan Presiden Soekarno. Pada masa pemerintahan Presiden Soekarno, Pancasila ditegaskan sebagai pemersatu bangsa. Penegasan ini dikumandangkan oleh Soekarno dalam berbagai pidatonya dalam kurun waktu 1945 sampai 1960. Yang kedua ada Pancasila sebagai ideologi dalam masa pemerintahan Presiden Soeharto. Pada masa pemerintahan Presiden Soeharto, Pancasila dijadikan sebagai asas tunggal bagi organisasi politik dan organisasi kemasyarakatan. Yang ketiga ada Pancasila sebagai ideologi dalam masa pemerintahan Presiden Habibie. Presiden Habibie menggantikan Presiden Soeharto yang mundur pada 21 Mei 1998. Atas desakan berbagai pihak, Habibie menghapus penataran P4 pada masa sekarang ini. Resonansi Pancasila kurang bergema karena pemerintahan Habibie lebih disibukkan masalah politis, baik dalam negeri maupun luar negeri. Yang keempat ada Pancasila sebagai ideologi dalam masa pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid. Pada masa pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid, muncul wacana tentang penghapusan TAP nomor 18 MPRS 1966 tentang pelarangan PKI dan penyebarluasan ajaran komunisme. Yang kelima, ada Pancasila sebagai ideologi dalam masa pemerintahan Presiden Megawati. Pada masa ini, Pancasila sebagai ideologi semakin kehilangan formalitasnya, yang disahkannya Undang-Undang Sidiknas nomor 20 tahun 2003, yang tidak mencantumkan pendidikan Pancasila sebagai mata pelajaran wajib dari tingkat sekolah dasar sampai perguruan tinggi. Yang keenam ada Pancasila sebagai ideologi dalam masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Pemerintahan SBY yang berlangsung dalam 2 periode dapat dikatakan juga tidak terlalu memperhatikan pentingnya Pancasila sebagai ideologi negara. Hal ini dapat dilihat dari belum adanya upaya untuk membentuk suatu lembaga yang berwenang untuk menjaga dan mengawal Pancasila sebagai lembaga yang berwenang untuk menjadikan Pancasila sebagai ideologi negara. Poin kedua ada sumber sosiologis Pancasila sebagai ideologi negara. Pada bagian ini akan dilihat Pancasila sebagai ideologi negara berakar dalam kehidupan masyarakat. Unsur-unsur sosiologis yang membentuk Pancasila sebagai ideologi negara meliputi sila ketuhanan yang Maha Esa dapat ditemukan dalam kehidupan beragama masyarakat Indonesia dalam berbagai bentuk kepercayaan dan keyakinan terhadap adanya kekuatan gaib. Yang kedua ada sila kemanusiaan yang adil dan beradab.
selanjutnya sila persatuan Indonesia, selanjutnya sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Poin ketiga ada sumber politis Pancasila sebagai ideologi negara. Pada bagian ini, unsur-unsur politis yang membentuk Pancasila sebagai ideologi negara meliputi sila ketuhanan yang Maha Esa diwujudkan dalam bentuk semangat toleransi antar umat beragama, sila kemanusiaan yang adil dan beradab diwujudkan dengan penghargaan terhadap pelaksanaan hak asasi manusia di Indonesia, sila persatuan Indonesia diwujudkan dalam mendahulukan kepentingan bangsa dan negara daripada kepentingan kelompok atau golongan. Sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan diwujudkan dalam mendahulukan pengambilan keputusan berdasarkan musyawarah daripada voting. Sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia diwujudkan dalam bentuk tidak menyalahgunakan kekuasaan untuk memperkaya diri atau kelompok karena penyalahgunaan kekuasaan. Itulah yang menjadi faktor pemicu terjadinya korupsi. Sekian dari saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Dwi Ayu Wijayanti yang telah menyampaikan poin nomor ketiga. Selanjutnya ada poin yang keempat, yaitu membangun argumen tentang dinamika dan tantangan Pancasila sebagai ideologi negara, yang akan disampaikan oleh Noprian Gintara. Kepada Noprian, kami persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, D. Membangun argumentasi dinamika dan tantangan Pancasila sebagai ideologi negara. Dinamika Pancasila sebagai ideologi negara sangat mengalami dan memperlihatkan adanya pasang dan surut nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Contohnya pada masa Soekarno, beliau termasuk salah satu perumus Pancasila sebagai dasar negara ataupun sebagai ideologi negara. Pada masa Soeharto, Pancasila sebagai dasar negara yaitu ideologi yang diletakkan pada kedudukan yang sangat kuat melalui TAP MPR nomor 2 tahun 1978 dan menjadi asas tunggal bagi semua organisasi politik. Pada masa Reformasi, mengalami pasang dan surutnya Pancasila dalam dasar negara dengan ditandai dengan adanya para penyelenggara negara mewacanakan tentang Pancasila, bahkan berujung pada hilangnya Pancasila dalam kurikulum nasional, hingga timbulnya kesadaran pendidikan Pancasila di perguruan tinggi saat ini. Baik, yang A, sila ketuhanan yang Maha Esa diwujudkan dalam bentuk semangat toleransi antar umat beragama. B. Kemanusiaan adil dan beradab diwujudkan dengan penghargaan terhadap pelaksanaan hak asasi manusia HAM di Indonesia. C. Sila persatuan Indonesia diwujudkan dalam mendahulukan kepentingan bangsa dan negara daripada kepentingan kelompok atau golongan termasuk partai. D. Sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan diwujudkan dalam mendahulukan pengembalian keputusan berdasarkan musyawarah daripada voting. Yang E, sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia diwujudkan dalam bentuk tindak penyalahgunaan kekuasaan untuk memperkaya diri atau kelompok karena penyalahgunaan kekuasaan itulah yang menjadi faktor pemicu terjadinya korupsi. Nilai dasar negara Pancasila, nilai yang bersifat abstrak, umum, universal, dan tetap terlepas dari pengaruh perubahan waktu, tempat, dan keadaan. Nilai dasar mengandung kebenaran yang hakiki, memuat cita-cita, tujuan, dan tantangan dasar dari ciri khas. Nilai instrumental Pancasila. Dalam nilai instrumental yaitu Undang-Undang 1945 sebagai hukum dasar tertulis yang berisi norma-norma pengaturan penyelenggaraan negara. Pancasila sebagai sistem ini mengandung serangkaian nilai, yaitu ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Nilai praksis adalah nilai yang dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Nilai praksis dapat berubah atau merupakan penerapan dari nilai instrumental dan nilai ideal pada kehidupan sehari-hari. Membangun argumentasi dan dinamika. Pada bagian ini akan kita ditemukan berbagai macam tantangan terhadap Pancasila sebagai ideologi negara kesatuan Republik Indonesia.
Unsur-unsur yang mempengaruhi tantangan terhadap Pancasila sebagai ideologi negara memiliki beberapa faktor eksternal dan faktor internal. Yang pertama adalah faktor eksternal, meliputi hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, pertarungan ideologis antar negara superpower antara Amerika Serikat dan Uni Soviet antara 1945 sampai 1990 yang berakhir dengan bubarnya negara Soviet sehingga Amerika menjadi satu-satunya negara superpower. Yang kedua, menguatnya isu kebudayaan global yang ditandai dengan memasuknya berbagai ideologi asing dan kehidupan berbangsa dan bernegara karena keterbukaan informasi. Yang ketiga, C. Meningkatkan kebutuhan dunia sebagai akibat pertambahan penduduk dan kemajuan teknologi sehingga tidak terjadi eksploitasi terhadap sumber daya alam secara pasif. Dampak konkretnya adalah kerusakan lingkungan seperti banjir, kebakaran hutan. Adapun faktor-faktor internalnya meributkan hal-hal sebagai berikut. Yang A. Pergantian rezim yang berkuasa melahirkan kebijakan politik yang berorientasi pada kepentingan kelompok atau partai sehingga ideologi Pancasila sering terabaikan. B. Penyalahgunaan kekuasaan mengakibatkan rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap rezim yang berkuasa sehingga kepercayaan terhadap ideologi menurun secara drastis. Beberapa tantangan Pancasila yang sedang dihadapi sekarang. Kapitalisme adalah sebuah di mana sistem ekonomi yang adanya kebebasan penuh pada semua orang dan aktivitas ekonomi dalam meraih keuntungannya. Globalisasi di mana mendunia, jadi hubungan antar semua negara terbuka hingga terjadi munculnya budaya dan persaingan ekonomi konsumerisme di mana keadaan masyarakat yang terlalu membeli, memakai barang atau jasa dengan berlebihan tidak sesuai dengan kebutuhan. Baik, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Noprian Gintara yang telah menyampaikan poin nomor 4. Selanjutnya ada poin terakhir yaitu poin nomor 5, mendeskripsikan esensi dan urgensi Pancasila sebagai ideologi negara yang akan disampaikan oleh Prasetyo Nur Hidayat. Kepada Prasetyo kami persilakan. Baik, terima kasih moderator. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang mendeskripsikan esensi dan urgensi Pancasila sebagai ideologi negara. Yang pertama, esensi atau hakikat Pancasila sebagai ideologi negara. Pada bagian ini akan dipahami hakikat Pancasila sebagai ideologi negara memiliki 3 dimensi sebagai berikut. Yang pertama itu dimensi realitas. Dimensi realitas mengandung makna bahwa nilai-nilai dasar yang terkandung dalam dirinya bersumber dari nilai real yang hidup dalam masyarakat. Jadi nilai Pancasila itu nilai real, nilai nyata yang hidup dalam masyarakat. Hal ini mengandung arti bahwa nilai Pancasila bersumber dari nilai kehidupan bangsa Indonesia. Sekaligus juga berarti bahwa nilai Pancasila harus dijabarkan dalam kehidupan nyata sehari-hari, baik dalam kaitannya dengan kehidupan bermasyarakat, maupun dalam segala aspek penyelenggaraan negara. Selanjutnya, dimensi idealitas. Dimensi idealitas mengandung cita-cita yang ingin dicapai dalam berbagai bidang kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Hal ini berarti bahwa nilai dasar Pancasila mengandung adanya tujuan yang harus dicapai sehingga menimbulkan harapan dan optimisme, serta mampu menggugah motivasi untuk mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia. Yang ketiga itu ada dimensi fleksibilitas. Mengandung relevansi atau kekuatan yang merangsang masyarakat untuk mengembangkan pemikiran-pemikiran baru tentang nilai-nilai dasar yang terkandung di dalamnya. Dengan demikian, Pancasila sebagai ideologi bersifat terbuka karena bersifat demokratis dan mengandung dinamika internal yang mengundang dan merangsang warga negara yang meyakininya untuk mengembangkan pemikiran baru tanpa khawatir kehilangan hakikat dirinya.
Selanjutnya, urgensi Pancasila. Urgensi Pancasila sebagai ideologi negara. Pada bagian ini, mahasiswa perlu menyadari bahwa peran ideologi negara itu bukan hanya terletak pada aspek legal formal, melainkan juga harus hadir dalam kehidupan konkret masyarakat itu sendiri. Beberapa peran konkret Pancasila sebagai ideologi meliputi hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, ideologi negara sebagai penuntun warga negara. Artinya, setiap perilaku warga negara harus didasarkan pada preskripsi moral. Contohnya, kasus narkoba yang merebak di kalangan generasi muda menunjukkan bahwa preskripsi moral ideologis belum disadari kehadirannya. Oleh karena itu, diperlukan norma-norma penuntun yang lebih jelas, baik dalam bentuk persuasif, imbuan, maupun penjabaran nilai Pancasila ke dalam produk hukum, yang memberikan rambu yang jelas dan hukuman yang setimpal bagi pelanggarnya. Yang kedua, ideologi negara sebagai penolakan. Ideologi negara sebagai penolakan terhadap nilai-nilai yang tidak sesuai dengan sila-sila Pancasila. Contohnya apa? Seperti kasus terorisme yang terjadi dalam bentuk pemaksaan kehendak melalui kekerasan. Hal ini bertentangan dengan nilai toleransi yang berkeyakinan hak-hak asasi manusia dan semangat persatuan. Jadi dari kesimpulan tentang hakikat Pancasila atau esensi Pancasila dan urgensi Pancasila, itu adalah pentingnya Pancasila sebagai ideologi negara bagi mahasiswa adalah untuk memperlihatkan peran ideologi sebagai penuntun moral dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Sehingga ancaman berupa penyalahgunaan narkoba, terorisme, dan korupsi dapat dicegah. Di samping itu, Pancasila sebagai ideologi negara pada hakikatnya mengandung dimensi realitas, idealitas, dan fleksibilitas yang memuat nilai dasar, cita-cita, dan keterbukaan sehingga mahasiswa mampu menerima kedudukan Pancasila sebagai akademis. Mungkin sekian penjelasan dari saya tentang mendeskripsikan esensi dan urgensi Pancasila sebagai ideologi negara. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Prasetyo Niru Hidayat yang telah menyampaikan poin nomor 5. Selanjutnya, saya akan mengambil kesimpulan, yaitu pentingnya Pancasila sebagai ideologi negara bagi mahasiswa adalah untuk memperlihatkan peran ideologi sebagai penuntun moral dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, sehingga ancaman berupa penyalahgunaan narkoba, terorisme, dan korupsi dapat dicegah. Di samping itu, Pancasila sebagai ideologi negara pada hakikatnya mengandung dimensi realitas, idealitas, dan fleksibilitas yang memuat nilai-nilai dasar, cita-cita, dan keterbukaan sehingga mahasiswa mampu menerima kedudukan Pancasila secara akademis. Mungkin sekian dari kelompok kami. Saya sebagai moderator meminta maaf atas kesalahan dalam penyampaian materi. Dan akhir kata saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.